sekalian yang telah hadir di ruang virtual ini. Kali ini kita akan diskusi atau sharing tips dan triks menambang data dengan menggunakan Google Spreadsheet yang kali ini dibawakan oleh Pak Pujiatmo Subarta sebagai seorang statistisi Media One RI yang saat ini di Pusdatin. Bapak Ibu sekalian, mungkin pada penasaran itu apa sih menambang data di Google Spreadsheet seperti itu. Kita nanti akan berbincang atau berdiskusi banyak dengan Pak Puji. Tapi sebelumnya, kita dengerin dulu sambutan dari Kepala Pusdatin yang telah hadir, yaitu Bapak Muhammad Firdaus. Pak Firdaus, silakan Pak. Ya, terima kasih banyak Mbak Esther. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati presenter kita pada pagi hari ini, Pak Puji, dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Pertama-tama seperti biasa terima kasih atas kehadirannya untuk ikut serta di dalam diskusi seri literasi data yang kita laksanakan pada hari ini. Ini masih merupakan bagian dari apa yang kita lakukan minggu lalu, ya juga mengangkat topik yang menarik dengan menggunakan tools yang memang sudah familiar bagi kita semua. Jadi kita ingin menjadikan data ini sebagai sesuatu yang yang menyenangkan untuk diolah dan dimanfaatkan. Nah, hari ini Pak Puji akan menyampaikan atau share dengan kita mengenai bagaimana menambang data. Ya, ini data mining sudah lama kita dengar ya, tetapi ketika awal-awal kita dengar itu ya memang kesannya sesuatu yang sangat rumit, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang spesialis ya di bidang pengelolaan data dan juga menggunakan tools yang mungkin tidak semua kita punya akses. Nah, tapi kali ini Pak Puji ingin membumikan mengenai data mining ini dengan menggunakan tools yang saya kira sudah familiar semua kita gunakan. Ya. Meskipun ini adalah salah satu tools dari Google, tetapi sangat mirip, bahkan kompatibel dengan Excel yang sudah sering kita pakai. Nah, kalau kita mendengar dari istilahnya saja data mining ya, berarti kita mencoba untuk mencari sesuatu di tengah-tengah kumpulan data yang besar, lalu kemudian mencoba mengambil insight atau memaknai. Ya. Jadi ini sudah mulai kita mengarah ke big data sebenarnya. Ya, ada kaitannya ke sana. Big data itu sifatnya tidak terstruktur ya, tercipta dengan sangat cepat ya, dan juga volumenya sangat-sangat besar. Nah, sehingga memang menjadi lahan yang yang hanya bisa kita manfaatkan kalau kita mampu menambang, artinya mengambil hal-hal menarik yang kita butuhkan di situ. Sebagai perbandingan, saya pernah suatu saat pergi ke Tembagapura di Timika itu ya, di Freeport, waktu itu mengajar, dan saya sempat menyaksikan bagaimana proses pertambangan itu. Ya, misalnya untuk mengambil emas, itu butuh berton-ton lumpur ya, untuk bisa memisahkan, mengambil emasnya dari sekian ton lumpur itu, ya, yang warnanya hitam pekat. Nah, jadi mudah-mudahan dengan analogi itu kita bisa mencoba memahami bahwa data mining ini juga mencoba mengambil sesuatu yang kita butuhkan dari kumpulan data yang sangat besar, ya, yang mungkin tidak kurang terstruktur dan sebagainya. Tapi untuk lebih jelasnya nanti Pak Puji akan menyampaikan. Intinya rekan-rekan semua agar supaya tune in terus ya ke event-event yang akan dilaksanakan ke depannya lagi oleh Pusdatin. Ya. Bahkan mungkin bisa juga nanti mengusulkan topik-topik tertentu yang mungkin ingin diketahui tapi belum sempat dipelajari. Nah, nanti Pak Puji bersama tim akan meramunya menjadi sebuah kurikulum sehingga di penyelenggaraan seperti hari ini mungkin kita sudah bisa mengumumkan
topik apa lagi yang akan dibahas minggu depannya. Nah, sehingga bisa diantisipasi, bisa diluangkan jadwal agar supaya bisa nanti mengikuti. Jadi prinsipnya rekan-rekan sekalian juga dibutuhkan untuk ikut terlibat ya. Nah, mudah-mudahan dengan membudayakan diskusi mengenai data ini, nanti lama-kelamaan kita menjadi senang dengan data itu, ya. Karena terus terang memang masalah data ini ya itu budaya data di tempat kita belum terlalu berkembang ya. Bukan hanya di tempat kita di sini, tapi secara umum ya masih perlu dilakukan terus menerus kampanye edukasi mengenai data ini. Nah, mudah-mudahan langkah kecil yang kita lakukan ini nanti bersama-sama selama rekan-rekan semua tetap komit, tetap tertarik untuk ikut, bisa berkembang nanti menjadi besar, sehingga pada saatnya kita juga bisa mengundang narasumber eksternal ya yang mungkin bisa memberikan lagi perspektif yang berbeda mengenai data ya, tergantung topik-topik nanti akan kita bahas ke depannya. Itu saya kira beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengawali kegiatan kita ini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Pak Firdaus. Baiklah, kita nggak usah berlama-lama lagi. Kita langsung ke intinya saja hari ini. Buat Pak Puji, udah siap ya Pak Puji? Udah siap untuk memberikan ilmu-ilmu baru mungkin buat kita semua di sini? Enggak sih, sharing aja sih ya. Santai kan ya? Baik Pak Puji. Ini saya deg-degan malah. Kita santai aja di sini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita sambut Pak Puji untuk sharing tips and tricks dalam menambang data dalam Google Spreadsheet. Silakan Pak Puji. Ini apaan sih Mbak Esther? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Ini mungkin lanjutan yang kemarin ya. Kemarin kan yang Mbak Asna sampaikan yang mahir 90 menit mahir Excel. Mudah-mudahan sih ada yang ini ya. Ada yang masuk lah yang Excel-nya itu ya. Jadi kalau misalnya ngerti dasar-dasar Excel di harisan sih udah bisa lah ya spreadsheet. Nah, di spreadsheet-nya hampir sama Google Sheet maksudnya hampir sama lah dengan yang di Excel. Cuman di Google Sheet ini ada beberapa function atau formula ya yang sebenarnya lebih ini ya, lebih update lah dibanding Excel gitu kan. Kalau cuman emang Google Sheet itu harus ini ya, ini internet ya nyambung. Kalau enggak ya agak susah juga sih fungsinya gitu kan. Cuman kalau Google Sheet ini saya pengen sharing aja terkait dengan scraping data. Jadi data mining itu. Saya boleh share screen ya? Iya, share screen. Sedikit aja sih masih loading. Sedikit aja paparannya. Jadi nanti mungkin akan lebih banyak ke demonya. Mudah-mudahan pas demonya. Jadi ini sedikit sharing terkait data scraping, web scraping, sama nanti ada demo. Nah, kalau bicara data, emang kita mungkin masih ingat ya yang Pak Presiden tuh sering banget ngomong data kekayaan baru lebih berharga dari minyak gitu kan. Makanya emang ada namanya data mining, di mana data tuh jadi mining, pertambangan, mungkin karena minyak gitu ya lebih berharga. Sebenarnya kalau dibilang berharga dari minyak, ya kalau kita tahu cara menggunakannya itu keren banget datanya gitu kan. Jadi emang tergantung kita sih. Jadi emang data itu kan emang ada di mana-mana ya. Terus tinggal gimana kita caranya mencari data itu, terus menggunakan data itu akan ini banget, keren banget lah kalau menurut saya. Jadi kalau di kita sekarang ini kan banyak ya, Google, Tidal, Uber, Amerika itu hampir tiap hari itu menghasilkan data.
Kayak misalnya YouTube aja, ya tiap hari ya 4,4 jutaan ya, hampir seluruh dunia gitu kan. Jadi emang data tuh never sleep lah kalau ibaratnya. Nah, kalau lihat jenis datanya, tadi benar yang disampaikan Pak Firdaus, emang sebenarnya di kita kan saat ini ya lebih banyak yang data tidak terstruktur dibandingkan yang data struktur gitu kan. Jadi kayak Twitter itu kan sebenarnya lebih mention atau apa gitu kan, itu kan lebih data tidak terstruktur gitu kan. Makanya kalau misalnya yang data struktur itu sebenarnya lebih mudah ya diolah ya dibanding yang data tidak terstruktur itu. Karena kalau data tidak terstruktur, kita biasa diolah dulu ke terstruktur gitu kan, baru lebih mudah tuh nanti di ini apa di analisa lah. Intinya kan seperti itu. Jadi ada 3 sih, data tidak struktur, semi, sama terstruktur. Jadi terstruktur tuh kayak CSV, Excel gitu kan. Kalau semi terstruktur tuh JSON mungkin ya seperti itu. Kalau yang tidak struktur kayak yang Twitter gitu ya, Instagram gitu kan, komen-komennya kita ambil, kita scrape komennya, terus kita analisis gitu kan. Nah, analisis dari komen Instagram atau komen YouTube atau Twitter itu kan butuh di cleaning, dibikin terstruktur dulu, baru bisa. Nah, ini yang kalau pengertiannya ya, pengertian data struktur, terus data tidak struktur, ini nggak usah dibacain lah ya. Semi terstruktur tuh sebenarnya gabungan dengan data struktur sama tidak terstruktur gitu kan. Jadi lebih banyak yang ini nih semi terstruktur atau struktur, makanya yang kita sebut waktu itu ya big data gitu kan. Gitu. Nah, ini yang scraping. Scraping itu kita jadi karena emang data ada di mana-mana, ada di web, jadi kita tinggal ambil sebenarnya. Cuman emang butuh cara lah sedikit. Nah, biasanya kan kita pakai coding. Kalau ini mungkin nanti share aja kalau kita gunakan yang Google Sheet lah seperti apa. Memang ada beberapa kayak kita yang sering kita gunakan kan biasanya Kopas. Jadi ada tabel di web, kita kopas aja langsung, udah jadi. Cuman kalau tabelnya banyak agak repot juga kan. Jadi sebenarnya ada yang otomatis, kita bisa pakai coding, bisa aplikasi browser atau aplikasi atau yang extension browsernya. Extension browser itu nanti biasanya kan kalau kita pakai Google, kalau saya sih pakai Google ini, Google Chrome. Saya nggak ngerti teman-teman gunakan apa. Mozilla, kalau misalnya ada Mozilla juga, dia tuh ada namanya extension browsernya, itu bisa di. Nah, ini yang teknik web scrapingnya nih. Jadi ada yang data manual tadi yang Kopas, ada yang pakai regex, regular expression, ini pakai coding nanti, parsing HTML, terus analisa DOM. Nah, ini yang terakhir mungkin nanti apa demonya lebih ke Google Sheet sih, seperti apa. Nah, kendalanya sih kalau untuk yang scraping biasanya emang nggak ada teknik yang 100% efektif gitu kan. Jadi ini cuman alternatif aja, karena misalnya kayak kita mau dapetin data, dia tidak tersedia, atau kalau di web itu tidak ada API-nya, ini kan agak nyusahin kita kan kalau kita mau ngambil datanya. Jadi teknik scraping ini ya sebenarnya lebih ke alternatifnya gitu kan, tapi kita bisa dapetin data yang walaupun nggak efektif, tapi agak saya bilang sih masih maksimal lah kalau kita dapat. Jadi ini kayak apa? Kalau lihat cari ini datanya kayak web itu kan, wah nggak ada apa-apa, nggak ada API, jadi sih masih bisa maksimal sih kita dapatnya itu. Data yang didapat tidak selalu rapih. Nah itu, jadi emang nanti datanya kemungkinan nggak rapih, jadi kita agak cleaning dikit lah, maksudnya bersihin data sedikit gitu kan. Jadi jadi rapih, terus lebih mudah nanti dianalisa. Nah, pemahaman tentang HTML ini mau nggak mau nanti tetap ini sih, tapi nggak
Nggak harus sih sebenarnya, cuman sedikit lah tahu tentang HTML, tentang website itu HTML-nya apa gitu kan. Nah ini akses ke suatu website dapat diblokir. Nah biasanya kalau kita scraping dengan metode loop itu berulang-ulang gitu kan. Nah sering IP kita terdaftar gitu kan, dan akhirnya memang diblokir sama eh, sama yang punya website lah. Nah tidak semua website mudah diekstrak datanya. Yang ya nggak semua sih, tapi emang ada beberapa yang kalau kita paham ininya apa strukturnya ya bisa aja gitu apa ininya eh, ya caranya mungkin beda-beda ya, mungkin belum ketemu aja, tapi emang biasanya nggak misalnya nanti saya coba demo, misalnya kita ngambil data hotel dengan harga pakai Peggy gitu kan, tapi saya coba di Traveloka nggak bisa gitu kan. Atau di tiket saya juga nggak bisa, tapi di Peggy bisa gitu kan. Jadi nggak semua sih sebenarnya website ini. Nah, ini saya coba demo ya, biar ini. Ini ada beberapa contoh di saya 15, mudah-mudahan bisa semua nih. Sama kan buka Google Sheet ya, Google Sheet. Mudah-mudahan punya semua ya. Ya kalau punya, biasanya kalau punya ini Google, harusnya sih ada ya Google Sheet ya, Google Spreadsheet-nya. Nah, ini kita coba satu deh, Wikipedia Census ya. Nggak bisa copy ya. Wikipedia Orege Wiki Census ya. Kita coba dulu Wikipedia Wiki Census. Oke. Nah, kelihatan? Nah, ini kan kalau lihat di sini ya, Nah, misalnya ada beberapa data, misalnya terkait penduduk nih, misalnya seperti ini ya, provinsi jumlah ini kan sebenarnya tinggal copy, paste aja, bisa masuk ke sini kan ya, bisa masuk ke Google Sheet ya. Tulisan gede. Gedein. Bentar, sambil nunggu ya. Nah ini, misalnya ini seperti ini ya. Ini kan ada satu tabel. Nah, ini kita bisa tulis, misalnya sama dengan, ini hampir sama dengan apa namanya, HTML. Tulis saja HTML. ML. Ini nama ininya. Copy. Tabel 1. Karena nah, enter. Agak loading di. Nah, ini udah keluar nih. Jadi enggak. Nah, ini sama kalau misalnya tabelnya agak, jadi ini kita udah dapat datanya nih. Jadi udah namanya scraping. Jadi kalau misalnya atau mau yang sensus berapa penduduk Indonesia 2000, ini contoh aja kalau misalnya nggak ada tabelnya. Dari sini contohnya nggak bisa langsung ini Wiki Census ya. Biasanya bisa langsung klik ya. Nah, ini sensus. Nah, misalnya seperti ini juga, ini kan tinggal klik. Ganti aja sininya.
di satu langsung saya. Nah, ini kalau yang ada apa misalnya website ada tabelnya, ada bentuk tabel, kita bisa langsung import HTML di sini. Atau kalau yang dipunya kita tuh yang siwilan.co.id. Ini kalau nggak salah dia tabelnya ada nih ya, ini ada banyak. Nih, ini kan ada tabel seperti ini ya. Dia ada sekitar halamannya ini ada terakhirnya sampai 13 ya. Sampai 13 ini ya. Kita bisa langsung misalnya Siwi, kita ambil aja. Sorry. Ini sama dengan import HTML. Tabel. Nah, keluar semua ya. Kita udah dapat data Widya Suara nih. Yang nulis salah ya. Ini siapa yang nulis salah. Jadi ya nama instansi, jenjang jabatannya sampai totalnya. Jadi semua data yang di tabel ini kita sudah bisa dapatkan gitu kan. Langsung ke sini. Jadi kita nggak perlu kopas gitu kan. Cukup import. Nah, ini mungkin contoh berikutnya ya. Saya nggak bisa langsung ngeklik ya. Jadi saya bisa langsung ngeklik. Jadi misalnya diklat bandunglan.co.id di alumni ya. Diklat LAN Bandung alumni kan nggak bisa langsung. Di sini langsung keluar. Nah, ini. Nah, datanya kan seperti ini ya. Oh, sampai jumlah alumni terdaftar 750, jumlah kegiatan diklat 20. Ini sampai berapa ini ya. Nah, ini juga sama sih, tinggal copy. Kita ganti aja. Kemudian import HTML ya. Gampang ya. Gampang. Tabel. Berarti ada tabelnya. 1. Ya. Not available. Ini ada yang salah. Pada HTML. Benar. Harusnya bisa nih. Sorry. Digital marketing is incredible. Bentar. Apa nih? Ini si kunci kali. Biasanya kalau nggak dikunci bisa nih. Oh, bentar. Coba yang halaman 2. Nah, iya. Kalau enggak nih, satunya lagi nih. Wah, saya jadi ngasih lihat cara ngambil data ininya ya. Tapi emang yang apa namanya? Yang bentuk-bentuk ini, bentuk-bentuk table itu lebih mudah sih sebenarnya untuk di scraping gitu kan. Nggak perlu kita apa namanya? Nggak perlu kita kopas gitu kan. Kalau kopas kan take time banget ya. Ini kan edit. Kayaknya di sini nih. Wah, dapat kan? Jadi ini halaman berikutnya. Oh, ini halaman 3. Halaman ini karena beda ya di sininya nih. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini nih, ada page 31 ya. Dan kelihatan. Jadi kalau ini kan
dibanding yang sebelumnya, ini kan page-nya kelihatan 32 ya, halaman 32 ya. Jadi karena beda, linknya juga beda, jadi bisa aja kita tambahin di sini nih. Misalnya yang di sini, copy aja dari sini. Masuk sini. Nah, ini tinggal diganti aja nih, misalnya halaman 32, tadi halaman 31 ya. Nah, dapat. Jadi kalau misalnya kita sabar sedikit aja ya, maksudnya dengan metode tadi, mungkin 750 alumni yang terdaftar ini bisa nih kita scribe semuanya nih gitu. Dari cara dari 1 sampai di sini cuma 35 ya, nggak terlalu banyak. Ini yang import HTML. Jadi Saya bertanya Pak Puji. Pak ya, Puji, ya, saya bertanya. siap. Misalkan yang kita scrape itu sumbernya adalah data dinamis, misalkan diubah oleh pemiliknya, apakah turut tercermin di dalam Excel kita atau harus diupdate dulu? Iya, bisa juga Pak. Jadi langsung ketika dia berubah, otomatis berubah juga di kita gitu Pak. Karena Oh, import. ini Dia kan terkoneksi secara lain. ininya link. Iya, seperti itu Hmm. sih Pak. Kan ini link sih Pak. Jadi tergantung linknya nih. Kalau misalnya dia berubah di sini ngubah, otomatis di sini ngubah juga nih. Kalau misalnya kita pakai. Cuman ini kan belum ya Pak, masih kita scrap. Nanti caranya harus di ini juga nih, maksudnya Bersihkan. dibersihin dulu, dijadiin supaya bisa kita rubah-rubah gitu kan. Jadi kita kopas dulu ke value gitu kan. Jadi rubah ke value dulu, nanti baru bisa dirubah-rubah. Kalau ini mungkin kalau kita misalnya kita hapus nih Pak di sini ya, bukan di sininya ya, kita hapus, dia tetap nggak akan bisa nih. Jadi nggak bisa diapa-apain, tetap ini. Misalnya kita hapus dari sini sampai sinilah kita hapus nih. Dia tetap ngacunya ke yang tadi. Ini yang impor HTML ya. Jadi mudah ya, mudah. Kalau untuk ngambil yang misalnya ada website terus bentuknya table gitu kan, langsung aja pakai impor HTML nanti keluar. Python nggak masalah sih kalau impor HTML ya. Terus ada nih import data. Nah, import data ini ada beberapa yang mudah-mudahan bisa di-copy. Ada yang beberapa data yang bentuknya sudah CSV gitu kan. Misalnya nih yang di link ini, yang misalnya data yang Titanic ini ya. Bentuknya udah CSV ya. Bentuknya CSV kan seperti ini ya. Terpisah dari koma gitu kan, koma 103 gitu. Ini langsung aja kalau di Excel nih, di Excel di mana? Di Google Sheet ini. Jadi dari sini, kalau bentuk yang seperti ini kan agak susah ya dibaca ya, gimana baca ini. Tapi kalau kita bikin ke bentuknya Google Sheet tadi, mudah-mudahan sih lebih mudah kita baca. Misalnya kalau tadi import data, tidak bisa. Terus kayak gitu. Oh ya, ada kurungnya nih. Tapi nggak di sini. Dia langsung kalau loading kayaknya berhasil. Nah, seperti ini datanya. Jadi kalau bentuknya seperti ini kan agak lebih mudah nanti dibersihkan. Yang maksudnya dibersihkan sesuai yang kita butuhkan gitu loh. Jadi ada data kita. Nah, ini juga misalnya ada data lagi, misalnya blood pressure ya, bentuknya CSV juga. Nanti bisa dicari di GitHub yang misalnya ada data-data CSV, itu bisa langsung. Ini kalau di
Nah, GitHub itu isinya seperti ini. Nah, kita ambil yang row-nya, biasa row datanya. Nah, seperti ini kan row datanya. Jadi ada passion, male sama female, ada umur 30 sampai 45 kalau nggak salah. Passion 1 2 3, sorry. Sex-nya male sama female, X-nya 30 45, cuman kan data ini susah banget ya kalau di ini ya. Interpretasiin gitu kan. Jadi ini copy aja. Ganti ini ya. Ganti yang tadi, yang Titanic. Lebih mudah ya. Nggak usah pakai time lama satu. Dapat ini data. Tinggal gimana kita nanti analisis ya dari data ini. Atau yang contoh ketiga yang, nah ini ada nih, Indonesia, di kita tuh sering banget ya, orang Indonesia tuh sering banget juga bikin dataset. Itu juga bisa kita manfaatin sebenarnya datasetnya. Jadi kalau di GitHub, Kaggle, banyak banget tuh data. Nah ini yang dari dataset pemerintah apa nih? Bentuknya ini ya. Jadi ada URL, ada datanya dari mana aja nih. Data terbuka lah ya. Gampang nggak? Gampang. Ini harusnya hijau. Sorry. Oh, di situ ya tadi. Nah, bentuknya. Ini tinggal klik sebenarnya nih, apa namanya, URL-nya. Jadi ada ini tempat-tempat open data yang bisa kita maksimalin lah datanya kalau terkait pemerintahan. Jadi dari Bappenas ada punya data mart, dia punya dashboard juga ya. Linknya ada di sini. Terus di geoportal, Big, atau saya tanah air masih bisa ya. Kita juga punya sih, cuma itu nggak ada di sini ya. Kita punya LAN di data.lan.go.id, datanya terkait dari teman-teman sih datanya, dari masing-masing pusat unit kerja. Itu yang kalau import data, ini masih banyak sih. Kalau misalnya mau yang vaccination juga ada. Jadi programmer udah banyak yang bikin dataset yang bisa kita manfaatin sebenarnya. Yang data ini. Ini nanti caranya sama kok. Cuman kalau yang dataset vaksin ini mungkin terkait vaksinasi. Nih, vaksinasi Sinovac. Mereka bikin dataset yang bisa kita manfaatin. Gitu. Nah, ada lagi mungkin yang terkait dengan RRS. RRS itu semacam situs berita, tapi kita nggak perlu baca lah. Kita RRS itu menyediakan namanya summary-nya, jadi summary beritanya. Nah, ini bisa kita ambil, misalnya kalau yang sering bikin RRS itu Antara ya, setahu saya Antara yang bikin. Detik kayaknya udah. Tapi kalau misalnya nggak ada RRS itu kan pengertiannya apa sih? Read summary ini deh kalau lupa saya. Nah, ini mereka ngasih link ya. Ini yang bisa kita manfaatin. Misalnya Antara terkini. Bentuknya nanti kan seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Susah ya bacanya. Nah, ini bisa kita manfaatin. Misalnya bisa kita ini
kalau di sini sebenarnya lebih mudah terbaca nih. Feed. Ya kan? Jadi berita tanggal 19 ini untuk yang antara tuh, jadi dia ada summary-nya nih, para pemilih antara tentara Afrika. Jadi bentuknya udah langsung bentuk table gitu. Tadi ada beberapa ya. Nah ini kita bisa lihat-lihat sih, misalnya financial. Financial apa yang ada? Nah, kalau misalnya nggak ada, misalnya kita nyari berita tapi nggak ada, kita nggak yakin ada RS-nya ini, really simple syndication. Cuman kalau saya bilangnya read summary, saya lupa, read summary apa yang saya pernah tahu. Kalau misalnya tidak ada, kita bisa bikin kok sebenarnya, misalnya RSS generator, ini ada online. Sampai kalau kita mau Instagram orang, kita bikinkan RSS-nya gitu kan, itu bisa. Jadi kita pengen lihat komen ya, misalnya Instagramnya orang, kita lihat komennya, bikinin aja RSS-nya, nanti bisa di Google Sheet tadi. Misalnya detik ya, detik saya nggak yakin ada RS-nya, saya lupa ada nggak ya, saya bikinin detik. Nah, ini masuk aja detik, www detik. Detik. 20 detik doang. Ada nggak? Nah ini tinggal copy ininya. Masuk sini aja. Wah, dapat kan? Apa namanya? Kumpulan berita ya. Tapi ini summary-nya sih sebenarnya. Tanggalnya 19 April hari ini. Ini dari detik. Ini kalau di aplikasi rs.application ini bisa sampai ini kok, Instagram kok. YouTube juga bisa, tapi summary-nya tuh. Di sini ada Instagram, Twitter, jadi bisa. Jadi kalau misalnya nggak yakin ada RS-nya, bikin aja di sini di rs.application, terus nanti kita buka di sini. Kalau waktu itu saya nyoba Instagram orang, bisa sih saya ambil komennya. Itu yang import feed ya, agak lumayan ini nih, lumayan keren lah kalau saya sih bisa ngambil summary berita. Nah, terus, nah ini yang import XML. XML ini agak lumayan ini ya, agak lumayan harus kreatif di kitanya gitu kan. Jadi nggak seperti tadi yang misalnya cuma sama dengan linknya nanti keluar datanya, nggak seperti itu. Jadi di browsernya ini kita tambahin salah satu selektor gadget, ini extension Chrome nih. Ini diinstal aja selektor gadgetnya. Ini nanti untuk melihat ini HTML apa strukturnya website sih sebenarnya. Jadi nanti ada selektor gadget, nanti ini tinggal klik, nanti keluar di sini bentuknya ini. Bentuknya seperti ini, nanti keluar. Jadi kalau biasanya kita kalau lihat website itu kan
kita inspect elemennya kan. Kalau ini nggak perlu kalau pakai selector gadget gitu kan. Jadi kalau biasanya masuk PG. Ini PG termasuk yang bisa ya. Saya coba yang kayak Traveloka, yang apa, itu kan agak susah ya. Ntar deh, ke sini dulu, sorry. Yang lebih gampang yang ini nih. Yang SQ. Yang Pumanya Singapura. Misalnya kita mau cari barang, sepatu, atau apa, kita scrap nih. Kalau Puma tuh biasanya sepatu ya. Harusnya ada kamu. Nah, ini saya coba di Tokopedia, di misalnya sneaker. Tokopedia, di Shopee, di mana agak susah nih. Tapi kalau yang di punyanya Singapura ini lumayan gampang nih. Kalau Tokopedia biasanya saya harus pakai coding, kalau ini nggak perlu coding ya. Nah, ini ya, bentuknya kan gini. Jadi nanti data yang di sini saya taruh di sini nanti. Jadi yang pertama butuh ini copy. Linknya, terus sama satu lagi yang tadi selector gadget ini membantu banget karena kalau biasanya kan kita kontrol, inspect biasanya ya, terus kita harus paham nih bahasa di sini nih, bahasa yang di bawah ini kan nyusahin ya. Tapi kalau kita pakai selector yang gadget tadi, misalnya ini saya tinggal klik aja. Nah, ini saya dapat misalnya ini. Saya nggak mau ngambil data ini ya, yang hijau ini, hijau terus kuning, ini kan ngikut semua. Nah, di sini di bawah ini ada namanya expand. Mudah-mudahan kelihatan ya, expand. Nah, dari sini kan udah kelihatan nih expand-nya. Ini tinggal copy aja, copy. Kita taruh di sini. Ini terus sama dengan import XML. Ya, dapat kan? Jadi ini ada 39 ya. Nah, ini saya dapat sepatunya, tapi saya belum dapat harganya nih. Jadi saya ambil lagi nih harganya nih. Harganya kan di sini ya. Tadi itu clean. Terus saya ambil harga. Kan tinggal klik harganya aja. Yang ini kuning ngikut ya. Taruh expand-nya. Ini di copy. Taruh sini deh. Nanti jadi saya tambahin ini satu ya. Nah, jadi kalau harga pakai yang ini ya. Jadi sama dengan import XML. Harganya dalam bentuk Singapura 149. Ini ada yang kosong. Nah, ini kalau kita misalnya mau bersihin gitu ya, misalnya kita tuh pengen tahu dolar Singapura itu berapa sih rupiahnya gitu kan. Ini saya tambahin aja. Google Finance. Kalau Google Finance agak apa? Kalau di Google tuh agak banyak formulanya sih. Dolar Singapura ya. IDR. Jadi $1 Singapura itu sebenarnya 10.512 ya. Ini saya 10.512 ya dolar Singapura. Nah, ini pengennya saya kalikan dengan yang ini jadi kelihatan nanti rupiahnya. Jadi mungkin saya split dulu biar
biar ini bentuknya angka ya. Terus oke. Nah, split ini benar. Oh ya, sorry. Ini karena bentuknya masih apa formula ya, jadi agak susah. Copy. Jadi kan kalau diedit lebih mudah. Error ya. Split. Nah, error. Biasanya bisa nih. Yang keterangan. Limited. Begitu deh. Gitu. Oh, ini. SP. Error. Tapi gitu deh. Gas. Kemarin latihan bisa. Jadi emang nanti kita split ininya apa namanya angkanya. Jadi pas ketika kita misalnya ini jadi 149 ya. Ini kan akan lebih mudah ya misalnya kalau kita kalikan ya, kalikan dengan apa namanya? 1.500.001 ya kalau dalam rupiah. Kalau seperti itu. Ini kemarin bisa nih pas di split nih. Nanti saya coba lagi deh. Nah, kayaknya harusnya bisa. Jadi kalau misalnya harganya ini kan kelihatan apa formulanya. Jadi misalnya kalau di Google Sheet itu jadi langsung nggak perlu kita nyari Google nggak perlu googling lagi, udah cukup di sini udah kelihatan $1 Singapura sama dengan berapa rupiah. Itu yang Singapura lebih mudah ya tadi kalau yang Puma ya. Pakai tanda petik kali Pak. Oh iya. Iya, nanti saya coba tanda petik ya. Bentar. Jadi penasaran. Tanda petik. Karakter ya. Bener. Cuma masalah tanda petik ya. Ini bisa di copy. Jadi ketahuan nih harganya dalam rupiah. Masih Master. Jadi pakai petik ya kalau misalnya karakter. Ini yang yang tadi import XML. Kalau yang pergi-pergi juga bisa nih. Saya coba Traveloka, coba tiket, nggak agak susah. Tapi kalau yang pergi-pergi itu lebih mudah ya. Nah, kalau masih contoh kan enakan yang bisa ya daripada yang bisa. Itu loh deh. Nah, misalnya kita mau ini, Semarang ya. Ini kan ada beberapa hotel ya. Kita bisa ambil nih. Ininya. Copy. Terus
sama kayak tadi, yang penting pakai selektor gadgetnya, diklik aja. Nah, kita kan pengen ngambil ini ya sampai, nah ini bisa lihat pas hijau, ini yang lain ngikutin kuning-kuning ya. Berarti semua data yang di sini keambil. Yang tadi di expert tadi copy. Wah. For XML ya. Dapat kan? Nah ini yang tadi masalah apa, misalnya data itu kan kadang tidak terstruktur dengan baik gitu kan. Jadi misalnya ada tulisan harga sebelum pajak tapi kolomnya masih kosong gitu. Nah di sini juga belum dapat nih harganya nih, masih review sama freeway apa nama hotelnya. Kita kan pengen dapat sebenarnya sampai ke sini ya, sampai harganya. Ini bisa aja sih kalau apa namanya, tinggal klik aja kan sama yang tadi kan. Tapi di clean dulu. Ya tinggal klik ini kan, kita dapat harganya dah. Nah, cuman ini sebenarnya kayak misalnya ada yang kosong-kosong ini, kita bisa bersihin dulu misalnya. Bersihin dulu. Banyak. Kita bikin jadi value aja gitu. Jadi kalau ketika dibikin value itu kan jadi lebih mudah ya untuk membersihkan ya. Jadi nggak tergantung sama yang tadi, nggak tergantung sama punchen maksudnya. Ini paling saya pengen ngilangin harga sebelum pajak sama totalnya ini. Saya bikinnya. Logiknya sih saya sortir biar harga sama total ini ke atas dulu, habis itu saya delete gitu kan. Dan sortir. Nah, kalau udah gini kan bisa dihapus ya, karena ini kosong. Banyak. Nah, ya, hapus saja. Nah, sisa data yang ini. Saya pengen tambahin di sini harganya ya. Jadi ada nama harganya. Kelihatan nggak? Seperti yang tadi. Ini ambil aja expertnya. Ini. Copy. Nah, saya ambil ini ya. Import. Ini harga setelah diskon ya. Murah ya. With Hotel Semarang 200. Ini harganya antara ini. Bisa sih lainnya, maksudnya kayak tinggal apa? Kayak misalnya tadi kalau mau teman-teman mau coba misalnya Jakarta atau apa, ini kan saya tadi nyoba Semarang, itu terserah aja sih. Tapi intinya sih sama, impor XML gitu. Nah, di kita juga sebenarnya udah banyak ya namanya open data. Jadi
eh, mungkin hampir semua pemerintah daerah ya sudah punya kalau misalnya terkait data government ya. Coba kalau saya sendiri sih ya misalnya saya suka banget dengan Jakarta Open Data. Ini udah lengkap banget. Lengkap lah, hampir ribuan dataset ya ada di situ. Jadi kalau teman-teman mau memanfaatkan datasetnya, 1944 malah. Misalnya dari misalnya di pariwisata ya, data jumlah pelaku seni sampai data apa ada semua di sini. Ini kan tinggal klik aja. Nah, ini terserah mau diunduh. Jadi mau lihat datanya sampai diunduh itu juga sudah ada di Jakarta, Pendata Jakarta. Nah, kalau misalnya untuk keperluan GSeed yang ini, misalnya dari data itu langsung masuk ke GSeed kita, lebih preferen kalau misalnya ada EPA-nya. Nah, kalau yang Jakarta ini belum ada sih EPA-nya, misalnya yang JSON ini, cuman bentuknya seperti ini nih. Ini bentuknya. Bentuk JSON-nya kan. Cuman saya pernah nyoba ke EPA-nya agak ngacak nih, padahal harusan bagus gitu. Nah, ini yang penting juga nih di Google Sheet. Jadi di Google Sheet ini kita punya extension. Extension itu bisa ditambahin lah ya. Maksudnya kalau emang tadi misalnya yang terkait dengan data EPA. EPA itu data apa ya, bentuknya yang seperti ini. Sorry. Bentuknya kan seperti ini. Bentuknya ini cuman nanti diambilkan. Nah, kita butuh di toolsnya ini tambahan. Jadi extensionnya add-ons, get add-ons, tambahin aja yang API. API kalau ada. Jadi set aplikasinya. Nah, ini ada banyak banget kalau di mana? Di Google Sheet ya. Jadi ada tambahan add-onsnya. Misalnya kita ketik API-nya aja, API. Ini ada macam-macam nih. Ini bisa tinggal pilih. Kalau saya ngambil yang ini, sama aja sih semuanya sebenarnya. API connector. Ini powerful banget lah kalau untuk yang API. Nah, saya pengen ngasih lihat misalnya yang punyanya Jawa Timur nih. Jawa Timur tuh udah langsung kelihatan IPN-nya. Nah, mungkin Jawa Timur seperti ini. Nah, ini ada unduh, dia ada EPI, API. EPI itu sebenarnya kayak di apa ya, bentuk website. Nah, EPI apa sih website? Kalau singkatannya application programming interface. Jadi dia tuh dalamnya dari website itu tuh kalau nggak salah. Jadi dengan API kita bikin website apa aja bisa lah kalau nggak salah segitu kok. Yang sepemahaman saya ya. Nah, ini tinggal copy sininya, saya manfaatin yang extensionnya ini, extension yang tadi API connector. Nah, kan ada nih. Jadi nanti ada pop-up-nya seperti ini. Nah, set current sheet-nya. Current sheet-nya 5 Arisan. Nah, 5. Ini kasih nama terserah apel ya. Kasih namanya apel ya. Di run. Nah, dapat kan datanya? Nama Krisa. Get data sukses, status 200, total 7 data. Jadi langsung nih kalau IPA-nya. Nah,
di kita ada beberapa aplikasi yang udah punya API-nya juga. Itu bisa kita coba. Misalnya kalau intranetnya kita udah ada API-nya. Nah, ada lagi yang SIG kita udah punya API-nya. Jadi SIG itu datanya real time ya. Jadi tergantung nanti teman-teman ngisi di SIG, di sistem informasi keuangan itu, nanti kita bisa ambil datanya langsung dari sini gitu kan. Misalnya gini. Extension API connector ya. Tidak. Nama apa? Kelihatan kan penyerapan persentasenya ya. Dan ini real time. Ada yang masih nol ya? Ya ini posisi sekarang nih. Jadi ada yang sampai ya Jakarta, Bandung, Makassar kelihatan. Jakarta lumayan 22. Ini kalau pakai SIG. Jadi pagunya berapa, realisasi berapa kelihatan. Nah, IPA itu seperti apa? Nah, kebetulan sebenarnya sudah banyak pengembang yang bikin API ya. Kalau di ini daftar apa API publik lokal Indonesia bisa digunakan. Publik. Jadi ini link-link yang terkait dengan API, jadi bisa digunakan sebenarnya. Misalnya kayak saya sering mainnya di kawal COVID ya. Ini banyak sih sebenarnya selain kawal COVID ya. Misalnya link, ini bisa nggak ya? Apel data sekolah Indonesia. Nah, ini kan agak susah. Sorry. Ini biasanya untuk kebutuhan pengembang software, tapi kita bisa gunakan untuk mengambil datanya. Gitu ya. Saya sering itu mana ya? Nah, sampai kode pos. Nah ini data COVID ya misalnya API kita sedia. Bentuknya kan seperti ini ya. Oh servernya mati. Bentuknya ini ya. Misalnya data COVID Indonesia. Nah bentuknya kan seperti ini nih. Kalau ada API-nya tuh misalnya website itu enak banget, tinggal scrap gitu ya. Sama dengan ini, cuman bedanya lebih ke bentuk table ya. Kayaknya ada data yang lebih bagusan deh. Bentar. Jadi bentuk API itu bentuknya nggak beraturan kayak gitu. Jadi kita rubah nanti yang seperti tadi sih, lebih kayak gitu. Kayaknya ada yang kerenan datanya. Enggak. Jadi ini kebutuhan yang buat pengembang sih, tapi udah apa publik, jadi bisa diambil. Kalau saya sih bisa diambil. Yang bentuknya. Oh.
itu sih kalau yang untuk API. Jadi kalau sekarang misalnya programmer kebantu banget nih dengan yang API public di sini nih. Jadi kita bisa misalnya kayak tiket.com API gitu kan. Ini juga bisa kalau misalnya kayak apa kita bikin web tiket API-nya gunakan ini aja, cuman dia ada komisi kalau nggak salah nih. Dia daftar, dia terus minta jadi partner lah. Jadi menyediakan API-nya. Ini ada komisi nih. Nah, sebenarnya ini terakhir mungkin ya. Sebenarnya sih buat apa sih kayak apa kita ngambil data ini gitu kan? Ambil data terus apa? Nah, misalnya ngasih contoh ya, misalnya kayak kalau teman-teman misalnya suka main saham ya. Ini contoh dikit. Ini misalnya name sorry price high low. Biasanya kalau di saham kan ini ya name price high low volume ya. Benar. Ini bisa Google Finance misalnya saham BRI ya. Nah ini bang sampai ke volumenya bisa. Nah, ini kalau apa namanya kita pengen tahu harga sekarang ya. Ini makanya fasilitasnya dari Google Sheet ini banyak banget. Nah, kalau misalnya kita pengen data 5 tahunan atau 3 tahun data saham terkait berapa tahunan, ini juga bisa juga. Nah, ini. Ya. Dari tahun 2020 tanggal 1 bulan Januari tanggal 1 2022 ya. Tanggal bayar tanggal 1 daily. Belum sih. Nah ini kita udah bisa dapatkan data dari tahun apa dari 1 Januari 2020 sampai 2022. Atau kalau kita mau 5 tahunan ya. 5 tahunan 2017 tadi. Bisa. Nah, kalau untuk kebutuhan analisa biasanya ya kalau di saham itu moving average ya. Pasti yang orang saham pernah ini ya. Misalnya moving average 5, moving average 20, moving average 60 misalnya gitu. Itu agak 20. Kan benar ya Debbie ya? Oh iya. Terus 20 ini belum semuanya nih ambil. Oh sorry. Kok nggak dapet ya 2017 ya? Oh 2007 sorry. Pantesan. Ulang lagi.
Ini average. Nah ini kan kalau kita bentuk apa ya? Sorry. Kita bentuk misalnya chart, ini kan kelihatan seperti ini. Nah, itu kelihatan ini makin naik ya. Nah, cuman biasanya kita tambahin analisa sedikit nih. Makanya tadi yang namanya moving average itu. Average. Enam puluh ya, average 60. Nah, kalau udah datanya begini, insert chart. Ini kalau di saham namanya analisis teknikal ya. Saya bikin ini. Nah, jadi kan ada garis merah, garis kuning, sama garis hijau ya. Ini contoh penerapan dari data-data ya. Tadi sih sebenarnya kalau kita mau analisa dikit misalnya ya, misalnya yang untuk saham. Jadi kalau misalnya dia, misalnya garis merah di apa? Garis merah di atas kuning, harga cenderung naik kan ya. Ya. Jadi ini kita ngelihat trennya nih. Jadi dari posisi garis-garis ini kita punya keputusan ya, misalnya mau beli atau mau jual kah gitu kan. Jadi kalau misalnya harganya ya misalnya garis kuning di atas merah kan kemungkinan naik nih. Misalnya yang ini nih. Jadi mungkin kita bisa beli nih di daerah sini gitu kan pas tanggal ini. Nah, untuk kedepannya bisa dilihat dari sini nih, garisnya kemana nih. Kan di sini kan ada pertemuan hijau, merah, sama kuning gitu ya. Ini akan cenderung kemana, bisa dilihat. Intinya kita bisa ngelihat tren sih dari pola-pola yang kita bikin dari data-data yang tadi gitu kan. Nah, untuk melihat trennya itu kan sebenarnya lebih mudah emang menggunakan yang namanya visualisasi gitu kan. Nah, visualisasi itu nanti akan membantu banget ya ngambil keputusan. Mungkin itu sih yang untuk terkait apa namanya data mining. Mudah-mudahan sih dari contoh-contohnya udah bisa nangkep ya scraping seperti apa, ini seperti apa, dan bisa gunakan fasilitas yang impor HTML, data, feed, sama XML. Nah, di Google Sheet sendiri sebenarnya juga ada namanya coding ya. Codingnya itu di sini. Jadi di extension ini ada namanya application script. Jadi kita nulis script sesuai kita gitu kan. Tapi nggak inilah, nggak sampai sana lah ya. Jadi ada fasilitas. Nah, ini di add-ons-nya saya banyak banget sih. Karena emang fungsi add-ons-nya tuh macam-macam ya. Ini jadi nanti mungkin bisa ngelengkapin juga kalau teman-teman tertarik. Misalnya kayak translate message, itu kita bisa translate langsung gitu kan. Tapi ini fasilitas tambahan aja sih di Google Sheet-nya. Dan ini lebih banyak lah dibanding Excel. Excel itu kalau nggak salah ada add-ins, tapi masih belum, fiturnya masih belum ini. Itu sih Mbak Esther mungkin ya. Kalau ada komen. Mbak Esther. Tes? Ya, Oke. itu kali sih Mbak. Itu
penjelasan yang sangat kompleks ya Pak Puji. Terima kasih loh atas sharing tips and triknya. Udah sampai belajar tentang kapan baik, kapan jual untuk sahamnya menggunakan Google Sheet. Buat rekan-rekan atau Bapak Ibu yang sedang di Zoom, ada pertanyaan mungkin? Oh ya Pak Puji, tadi di chat ada yang nanya, apa nih? Tadi yang minta record Zoom-nya Pak, boleh di-share nggak? Ya, nanti Mbak Lucy kan bisa. Oh ya. Bapak Ibu ada yang mau nanyakan kepada Kayaknya Pak enggak ya. Pujinya? Pusing kalau. Mudah-mudahan sih mudah ya gitu ya Terlalu untuk Google Sheet-nya. banyak kali ya Pak ya? Yang Dan penting mungkin digunakan kita yang sering-sering ya. dimaksimalin fungsi impornya ya. Impornya. Kalau misalnya terkait open data, kalau itu nggak perlu pakai Google Sheet ya, tinggal unduh aja ya. Jadi kalau untuk misalnya untuk keperluan penelitian, yang lebih kalau menurut saya yang lengkap itu kayak Jakarta, terus Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti LAN juga lengkap lah ya. LAN lengkap. LAN sekarang bagus kok itunya, tampilannya. Agak iklan Untuk dikit di ya. LAN sendiri nih Pak, kira-kira data ini nanti bakalan banyak digunakan misalnya untuk kajian apa? Ya tergantung sebenarnya keperluannya kajian ya. Misalnya kalau kajiannya terkait apa ya, Misalnya analis laboratorium kebijakan. inovasi atau Ya, apa? laboratorium Gimana, Pak? inovasi. Coba ya nanti ke datalan.go.id, di situ ada apa namanya referensi inovasi lah di daerah-daerah, harusnya sih masuk di situ. Jadi kita tuh minta bantuan teman-teman dari Pian memasukkan data di situ gitu kan. Tapi nanti bentuknya data set gitu. Kalau nggak salah udah banyak sih datanya. Jadi bisa jadi referensi sih. Ini untuk sehari-hari Pak, kira-kira kebutuhan data ini apa nih Pak dalam sehari-hari ya untuk daily life, misalnya sebagai ASN atau apa, boleh nggak Pak dikasih tahu penggunaan data ini gitu? Ya sebenarnya kalau misalnya dengan tadi ya, misalnya open data itu nanti kan disatukan di satu data Indonesia ya. Itu harusnya sih membantu banget ya. Karena emang misalnya data-data kayak yang terkait dengan apa yang pelayanan publik yang dilakukan ASN itu ada semua. Misalnya dari Jakarta aja masing-masing dinas itu kan produksi data dan itu terkumpul di situ gitu kan. Misalnya kita pengen tahu, misalnya untuk melakukan kajian pendidikan, ada di data di dinas pendidikan tuh angka dari angka sampai angka partisipasi sekolah sampai sekolahnya ada berapa sekolah di DKI, seperti itu sih. Harusnya sih bisa sih kalau data itu bisa manfaat. Oke, baik. Untuk kira-kira Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin bertanya? Ya, kalau misalnya masalah valid apa enggaknya, harusnya data yang misalnya ditaruh di website gitu ya, di open data tadi, itu kan sudah melalui proses ya. Kalau misalnya Jakarta atau di kita tuh ada open data LAN, itu udah melalui proses kan. Jadi kalau menurut saya sih valid, tapi kalau misalnya data-data yang seperti Twitter, itu kan Twitter atau apa, itu kan tetap harus kita ada proses namanya cleaning lah ya. Dan data-data yang udah terpublish itu udah milik publik harusnya ya, gitu kan. Jadi kita bisa menggunakan data itu sih sebenarnya. Jadi nggak perlu sampai izin ya. Waktu itu kan sempat pas Bu siapa ya, Bu Bella ya. Waktu itu sempat teman-teman yang sempat nanya harus ada izin nggak sih ngambil datanya. Sebenarnya kalau udah terpublish ya harusnya udah enggak sih ya. Nah di kita juga data terbuka, tapi sebenarnya datanya maksudnya nggak terbuka banget ya. Misalnya kayak data pegawai gitu kan, kita juga ngindarin yang namanya kerahasiaan personal gitu kan. Jadi kita nggak kita taruh NIP, dan hampir semua rata-rata juga di tempat lain dicari aja kayaknya nggak ada NIP-nya deh, data pegawai deh.
NIP, tanggal lahir, nama ibu. Nah, itu kan sensitif banget ya, nama ibu kandung. Atau nomor HP itu kan sensitif. Kayaknya nggak aman sih datanya. Jadi keperluan datanya ya untuk penelitian, untuk ilmiah aja, bukan untuk mencuri data atau apa. Memanfaatkan data penipuan atau apa enggak situ sih harusnya. Ya baik. Gimana dengan yang lain, Bapak Ibu yang lain? Harusan mudah ya. Mudah. Kalau ke saya ya mudah ya. Enggak sih. Saya ngerti juga cuman kulik-kulik aja dari Google Sheet-nya. Jadi emang memanfaatkan fasilitas yang fungsi impornya dari HTML sampai dengan fungsi yang sebenarnya masih banyak mungkin yang belum dielaborasi. Misalnya ada import JSON, import API gitu kan. Cuman kayaknya kalau menurut saya sih cukup sih ya. Sayanya juga belum elaborasi yang lain maksudnya. Cuman mudah-mudahan nanti bisa kalau misalnya ada masukan atau apa gitu kan, mudah-mudahan sih bisa ini sih nambah. Boleh banget ya Bapak Ibu untuk nanya-nanya nanti mungkin ke IG Pusdatin juga, siapa tahu ada yang tanya-tanya tentang data ya Pak ya, tentang open data kepada Pak Puji. Baik, nggak ada lagi Bapak Ibu? Cukup untuk sekian untuk hari ini ya Bapak Ibu. Sampai jumpa di Ngabuburit yang selanjutnya. Oh ya, ini Pak Firdaus sebelum kita menutup ada masukan Pak atau? Ya, terima kasih Pak Puji yang sudah menyampaikan tadi beberapa hal ya, yang menurut saya sangat menarik. Sebagian tadi saya ikuti dari sini juga dan senang sekali bisa memperoleh data dengan cepat ya, karena kan salah satu tantangan data itu kan dalam proses penciptaannya, terus penginputannya. Nah, itu biasa memakan waktu lama itu. Nah, tapi rupanya ada cara cepat untuk bisa mendapatkan data itu, dan saya kira memang tadi kalau terkait masalah legalitas, itu kan sesuatu yang sifatnya terbuka ya. Jadi kalau dia di public domain, saya kira kalau diambil tidak masalah. Apalagi kalau tujuan penggunaannya juga adalah untuk tujuan yang positif. Saya kira itu tidak akan masalah. Nah, mungkin memang perlu juga dilakukan sedikit riset ya. Apakah data scraping ini memang sepenuhnya merupakan hal yang legal atau ada semacam hal tertentu yang harus kita cermati, pedomani agar supaya kita bisa melakukan data scraping secara aman. Nah, itu mungkin perlu juga mendapatkan perhatian. Karena mungkin bukan kebiasaan kita, ini kan seolah kita mengambil sesuatu dari tempatnya orang lain tanpa sepengetahuan dia. Meskipun dalam tanda kutip, karena itu terbuka sifatnya, seolah-olah yang punya itu mengatakan, bagi yang membutuhkan silahkan dipergunakan. Ya, itu asumsinya seperti itu. Tapi ya itu tadi, mungkin memang perlu kita coba lihat ya, apakah ada rambu-rambu tertentu yang harus dipedomani ketika kita melakukan data scraping tadi. Ya. Karena ini sangat membantu saya kira mempercepat proses dan juga mendapatkan cuma kecermatan tadi untuk bisa mengambil data dari sumber aslinya. Gitu. Karena kalau kita mengambil dari sumber sekunder yang mungkin tidak terkelola dengan baik, berarti kita mendapatkan data yang mungkin tidak akurat. Ya. Sebaiknya kita mengambil dari sumber aslinya. Tetapi yang sudah tadi terus terang memberikan API dan sebagainya, itu berarti memang sengaja ingin supaya datanya itu bisa dimanfaatkan oleh pihak lain. Itu saya jamin kalau yang begitu sudah sepenuhnya legal gitu ya. Untuk dipergunakan. Nah, memang saya kira tidak bisa waktu 1,5 jam ya kurang lebih kita habiskan pagi ini untuk menjawab semuanya, tetapi tergantung nanti dari kreativitas rekan-rekan semua
daya imajinasi untuk mengambil data apa, terus akan diolah seperti apa, lalu kemudian menghasilkan apa. Nah, itu tergantung dari kreativitas masing-masing. Artinya perlu segera dipraktekkan setelah ini. Ya, apa keinginannya, terus adakah di antara yang disampaikan oleh Pak Puji tadi yang bisa dimanfaatkan? Kalau tidak, berangkat dari situ coba banyak sumber-sumber belajar yang luas saya kira yang bisa dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan kita. Nah, namun demikian saya menyarankan kalau memang masih ada lanjutannya ini ya kepada Pak Puji, kalau memang masih ada lanjutannya, mungkin nanti bisa diagendakan lagi kalau kemudian diumumkan ya kepada seluruh anggota. Mungkin juga atau mungkin sudah ada ya, kalaupun belum, saya menyarankan supaya ini dibentuk semacam forum ya, forum pemerhati data atau apalah namanya yang lebih menarik di lingkup LAN agar supaya secara rutin teman-teman yang selama ini rajin terlibat bisa cepat dihubungi, bisa kita berkomunikasi, bahkan mungkin nanti di antara mereka ada yang bisa juga menjadi narasumber, ya. Minimal menyampaikan usulan-usulan topik ya yang kira-kira menarik dan penting untuk dibahas lagi. Mengenai narasumbernya siapa ya itu nanti bisa dibicarakan, tetapi apa topik-topik yang memang kira-kira sesuai dengan interest dari anggota forum ya, apapun nama forumnya nanti itu. Terutama saya kira kalau di lingkup LAN itu analis kebijakan ya, yang mudah-mudahan di antara teman-teman yang ikut hari ini ada yang analis kebijakan. Nah, itu sangat penting saya kira, karena sekarang kebijakan itu harus berbasis evidence. Dan evidence-nya itu tadi diantaranya yang dicontohkan oleh Pak Puji. Kalau kita bisa menemukan sumber-sumber data yang valid, lalu kemudian kita scrape, lalu kemudian kita olah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Ya, itu saya kira akan sangat bagus. Ya, jadi mudah-mudahan forum atau apapun namanya ini ya masih mencari bentuk dan nama. Silahkan juga usulkan apa kira-kira namanya dan apa bentuknya, apakah memang pertemuannya mingguan ataukah per 2 mingguan ya atau seperti apa. Demikian juga tadi topiknya silahkan diusulkan. Saya kira teman-teman yang sudah rutin ikut selama ini bisa menjadi pelopor ya, pelopor literasi data minimal di lingkup LAN dulu. Mudah-mudahan nanti kalau ini bisa berkembang, kita bisa juga memperbesarnya dan mengikutkan orang-orang dari luar yang juga ingin gitu. Nah, manfaatnya bukan hanya untuk mereka, tapi kita juga semakin luas keanggotaan komunitas ini, semakin banyak manfaat yang kita bisa peroleh dari para anggotanya. Itu saya kira sebagai penutup ya, dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Puji yang telah memberikan materi pada hari ini yang saya kira sangat menarik dan penting. Silahkan disusun nanti apalagi agenda selanjutnya supaya teman-teman yang rutin ikut bisa mengatur jadwal ya untuk bisa tetap ikut berpartisipasi. Terima kasih atas kehadiran semuanya pada forum ini. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal, tune in terus kepada agenda-agenda literasi data oleh Pusdatin agar supaya nanti tidak ketinggalan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firdaus atas saran dan masukannya. Baiklah, sekian acara kita untuk hari ini. Pak Puji udah nggak ada lagi ya? Udah ada. Pak Puji yang itu foto saya aja. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk acara hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.